suksesnya pemilu ya memang kita harus bersama-sama mendorong bagaimana caranya agar pemilih muda itu tidak golput, lebih cenderung datang ke TPS karena digerakkan oleh sesuatu yang sifatnya transaksional. Itu kalau dalam pileg karena jumlah calonnya banyak. Berbeda dengan pilpres, berbeda dengan pilkada, jumlah calonnya sedikit. Apakah kita datang ke TPS pada saat pilpres hanya digerakkan karena uang 100.000 rupiah? Kan tidak kan? Lebih pada panggilan moral. Saya punya tanggung jawab memimpin pemilih saya, menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Saya akan datang ke TPS, biarpun gak ada yang bayar. Hai guys, balik lagi bareng aku Jessica di Ngobat Ngobrol bareng Tokoh. Nah, hari ini kita akan membahas nih tentang milenial lagi, yaitu partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Nah, saat ini kita sudah tergabung nih dengan abang-abang yang keren juga, Bang Yusak, selaku pengamat politik dari Citra Institute. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik. Apa nih kesibukannya sekarang? Kesibukan mengajar, riset, ya seperti biasa lah. Ya, luar biasa ya, muda, udah jadi pengajar loh gitu ya. Nah, nih Bang, saya mau langsung ke pertanyaan nih Kak Bang. Abang udah siap ditanya? Siap. Oke. Nah, data pemilih pemula ini cukup signifikan nih Bang pada pemilu 2024 sekitar 60%. Nah, dari keseluruhan pemilih. Bagaimana Abang melihat hal ini? Ya memang segmentasi pemilih muda itu di pemilu 2024 kan memang cukup besar ya. Kalau kita gabung misalnya pemilih kelompok milenial dan Gen Z itu mencapai kurang lebih sekitar 56% atau sekitar 113 juta lah dari 204 juta pemilih ya. Artinya memang pemilih muda ke depan ini sangat menentukan Berpengaruh ya Bang? bagi sukses atau tidaknya pemilu 2024. Nah sekarang kalau kita bicara soal partisipasi, memang kalau kita compare, kita bandingkan di pemilu 2014 dan 2019 kan sebetulnya angka partisipasi pemilihnya naik kan. Kalau di 2014 waktu itu kan kalau tidak salah angka partisipasi pemilih nasionalnya itu sekitar 69 sekian persen ya. Kemudian di 2019 itu mencapai lebih dari 80% atau sekitar 81%. Tapi kalau kita klaster lagi, angka partisipasi pemilih di level pemilih muda itu ternyata kan cukup tinggi atau bahkan lebih tinggi dibanding partisipasi pemilih nasional. Nah, angka partisipasi pemilih pemuda ya hasil riset teman-teman CSIS kan di 2014 itu sekitar ya 85% lah, di 2019 bahkan naik lagi lebih dari 90% kan. Nah artinya memang ada ekspektasi yang besar bagi kita semua bahwa pemilu 2024 ini bergantung pada seberapa kuat, seberapa besar atensi kelompok muda terhadap pemilu nanti. Nah oleh karena partisipasi pemilih menjadi kata kunci penting bagi suksesnya pemilu, ya memang kita harus bersama-sama mendorong bagaimana caranya agar pemilih muda itu tidak golput. Intinya di situ. Nah, itu yang bahaya ya Bang ya. Nah, karena kalau bicara golput sebetulnya juga kan banyak kan. Ada misalnya pemilih golputnya kategori golput teknis misalnya. Dia tidak bisa datang ke TPS karena sebab sesuatu yang sifatnya teknis. Misalnya di hari H, ternyata dia tidak punya waktu atau ada agenda lain sehingga tidak sempat ke TPS. Itu termasuk golput ya Bang? Termasuk golput juga. Nah ada juga golput politis misalnya kan. Ya dia bisa saja tidak terdaftar sebagai pemilih karena mungkin bisa saja karena kelalaian petugas atau KPU. Nah sekalipun KPU sudah bekerja keras supaya seluruh warga negara yang memenuhi syarat ya harus tercover menjadi pemilih di daftar pemilih tetap kan. Tapi yang paling ekstrim sebetulnya adalah golput yang sifatnya ideologis. Nah mereka biasanya tidak percaya bahwa mekanisme demokrasi itu dianggap sebagai instrumen rekrutmen kepemimpinan nasional melalui pemilu. Artinya mereka tidak percaya lagi bahwa pemilu akan menghasilkan pemimpin yang legitimate dan bisa membawa perubahan bangsa. Nah sekalipun proporsinya ya kita meyakini bahwa jumlah yang golput ideologis itu hanya sedikit. Segelintir ya Bang. Nah oleh karenanya ya saya kira karena pemilih muda
menjadi variabel penting dari suksesnya pemilu, ya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya KPU, tetapi kita semua kan, sebagai generasi muda yang memang punya tanggung jawab moral, bagaimana bangsa kita ke depan itu bisa memilih pemimpinnya melalui proses sirkulasi elit yang jurdil, melalui pemilu yang jurdil. Nah, disitulah substansinya saya kira. Oke, itu tadi menarik ya Bang ya. Tadi karena Abang ngebahas-bahas sedikit nih tentang golput, ini kan kita tuh udah rahasia umum kita ya Bang ya, kalau pemilih kita itu yang pemula, yang muda seperti saya gini tuh cukup apatis gitu terhadap politik, apatis dan nanti juga bermuaranya pada golput. Menurut Abang bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi politik mereka di pemilu 2024? Iya, kalau kita perhatikan salah satu ciri penting kelompok milenial ini kan connected. Dia selalu terhubung dengan perangkat teknologi informasi setiap saat. Gadget ya Bang ya. Dalam hidupnya 24 jam itu hampir tidak ada jeda waktu untuk lepas dari yang namanya gadget. Bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti terhubung dan terconnected dengan gadget kan. Nah, kadang-kadang preferensi pilihan politik mereka atau perhatian mereka ke isu-isu politik itu dijabarkan atau dioperasionalkan melalui respon singkat misalnya. Memang dia tidak atau belum bisa menyelami konten yang muncul atas peristiwa-peristiwa politik, tapi bentuk perhatiannya misalnya simple, hanya misalnya memberikan tombol likes ya, atau komen pendek dan lain sebagainya. Saya kira ini bagian dari bentuk partisipasi juga, menjadi bukti ketertarikan mereka terhadap isu-isu politik. Nah, sebetulnya karena cirinya tadi yang connected terhadap IT, terhadap teknologi, maka di pemilu di era teknologi informasi ya saya kira tidak ada reasoning yang kuat atau tidak ada alasan bahwa kelompok muda tidak tertarik lagi pada isu-isu politik. Betul. Nah, kalaupun ada sebagian kelompok muda yang memang tidak tertarik pada isu-isu politik, ya ini menjadi tugas kita semua. Dan sebetulnya kalau bicara partisipasi itu kan bukan hanya diatur di Undang-Undang Pemilu kan, di PKPU sendiri juga diatur bagaimana partisipasi pemilih itu didesain dalam rangka bagaimana mendorong pelaksanaan pemilu secara berkualitas, karena indikatornya kan ada di partisipasi pemilih yang sebetulnya kita harus bedakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita keliru membedakan. Apa kemudian perbedaan antara partisipasi dengan mobilisasi? Nah, karena yang seringkali muncul dalam musim elektoral itu memang mobilisasi. Kalau mobilisasi sudah pasti bias kepentingan, karena dia digerakkan oleh faktor atau tujuan politik tertentu. Katakanlah misalnya memobilisir sekelompok orang atau sekelompok pemilih untuk mendukung kandidat tertentu. Nah, itu namanya mobilisasi. Tapi kalau partisipasi sebetulnya fokusnya bukan di situ, karena partisipasi itu dibangun berdasarkan asas kesadaran personal terhadap perbaikan bangsa kita ke depan. Jadi kesadaran dan keinginan ya Bang. Kesadaran dan keinginan. Jadi bagaimana mendorong supaya generasi muda ini di hari H tanggal 14 Februari nanti itu bisa berbondong-bondong ke TPS, kalau perlu yang paling pertama. Mereka harus mau menunjukkan kepada publik, kepada dunia, kepada masyarakat bahwa kamilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mengawal berjalannya demokrasi, berjalannya pemilu. Kita membayangkan generasi milenial pada hari H pencoblosan itu seperti itu. Bukan generasi milenial yang kemudian memberikan provokasi terhadap teman-temannya untuk tidak datang ke TPS misalnya. Ya, ini kan tidak baik dan tidak golput berjamaah ya Bang yang ngajak. Ya. Dan saya kira ini sudah kewajiban moral kita kan. Nah, makanya kembali ke soal perbedaan antara partisipasi dengan mobilisasi tadi. Kalau mobilisasi sudah pasti bias kepentingan, tapi kalau partisipasi, bahkan di Undang-Undang Pemilu kan juga diatur, partisipasi juga harus didesain bagaimana tidak memihak atau menguntungkan atau bahkan merugikan kandidat tertentu, karena konteksnya ada pada tadi kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan nasional melalui pemilu. Sebetulnya bukan hanya pemilu ya, tapi pilkada, pilgub, pilwakot ya, pemilihan bupati, wali kota. Baik Mas, nih menurut Mas Yusak nih, apakah cukup terpolarisasi para pemilih pemula ini dengan kondisi peta politik saat ini? Ya, kalau preferensi pilihan politik itu sudah pasti tidak tunggal.
Karena secara historis kan bangsa kita ya bangsa majemuk, bangsa plural. Secara historis dari pemilu 55 sampai sekarang, iklim kehidupan kepartian kita kan selalu iklim yang dibangun berbasis kehidupan politik multipartai. Bahkan sering kita bahasakan sebagai multi partai ekstrim. Nah, artinya begini, meskipun katakanlah angka parliamentary threshold itu sudah ditinggikan 4%, ternyata parpol yang lolos ke parlemen, ke Senayan itu kan jumlahnya selalu banyak, selalu lebih dari 5. Betul. Sekarang saja ada 9 fraksi, ada 9 parpol yang lolos ke Senayan, meskipun angka PT-nya sudah 4%. Nah, pemilu 55 juga demikian, diikuti oleh banyak sekali partai politik. Atau kalaupun kita pras lagi, ya kalau kita mengikuti tesisnya Herbert Feld itu 5 aliran pemikiran politik yang berkembang selama 20 tahun Indonesia merdeka, ya ada nasionalisme radikal, ada Sosdem, ada kelompok Islam misalnya kan, ada juga kelompok tradisionalisme Jawa. Saya kira itu masih sampai sekarang masih relevan. Jadi memang kehidupan politik kita ini tidak bisa dibonsai hanya dalam sistem kepartian yang sifatnya sederhana, hanya 2 partai misalnya, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita lihat syarat pendirian partai politik pun sudah ditinggikan, sudah diketatkan. Ternyata pertumbuhan partai politik kan seperti jamur di musim penghujan juga. Banyak orang yang berbondong-bondong bikin partai politik karena memang tidak dilarang oleh undang-undang. Nah, sekalipun partai politik baru belum tentu bisa lolos ke Senayan karena persyaratannya cukup rumit kan. Nah, artinya dari potret itu sudah terbayangkan bahwa preferensi politik kelompok muda udah pasti beda. Udah pasti beda-beda, tidak tunggal, tidak terafiliasi ke dalam satu partai politik tertentu. Nah, kalau teorinya yang terbangun adalah teori linier, contoh misalnya, jumlah kelompok muda sekarang ada kurang lebih 113 juta. Berarti partai politiknya anak muda, ya paling enggak pengikutnya ada sekitar 113 juta juga. Ternyata kan tidak kan? Bahkan partai yang punya fokus dan concern terhadap isu-isu anak muda kan juga belum tentu dipilih oleh anak muda kan. Betul. Nah, sekarang ini kembali kepada strategi masing-masing partai politik. Bagaimana menggait anak muda ini? Ini bukan pekerjaan yang mudah ya, bukan pekerjaan yang mudah. Ini kembali pada strategi masing-masing partai politik untuk memperebutkan ceruk pemilih muda yang memang beda-beda. Baik nih, kita kan tadi udah bahas tentang pemuda-pemuda nih, Mas. Nah, kalau Bang Yusak lihat nih kan para kontestan politik ini kan memiliki cara sendiri ya untuk meraih simpati pemilih pemuda seperti kita. Nah, bagaimana Bang Yusak melihat hal ini? Iya, banyak partai politik yang memakai strategi yang sangat beragam kan. Ya mereka biasanya pakai influencer pun menggait menggunakan artis-artis, food getter. Ya kecenderungan umum yang terjadi memang proses politik yang terjadi dalam pemilu itu kan memang masih dibangun berdasarkan klientelisme kan. Nah, dalam proses itu ada sekelompok yang dianggap sebagai variabel vote getter yang kemudian itu dipakai oleh partai politik sebagai pengeruk suara. Karena ada tokohnya, ada pengikutnya. Nah, kurang lebih logika sederhananya seperti itu. Maka dalam banyak hal, dalam banyak strategi, partai politik sampai hari ini masih memainkan pola-pola itu. Meskipun sekarang kita hidup di zaman teknologi informasi. Tapi kalau kita bicara Indonesia, meskipun sekarang ini sudah era teknologi informasi, ya saya kira tidak semua dapil dan tidak semua kandidat ini bertumpu pada penggunaan teknologi informasi. Kalau DKI Jakarta saya kira karena tingkat literasi internetnya tinggi, teknologi informasinya juga bagus, banyak kandidat yang menggunakan sarana teknologi, bahkan gadget ya, sosmed kan, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi bagi dapil-dapil tertentu yang mayoritas pemilihnya adalah pemilih konvensional, ya tentu strategi darat ini lebih menentukan kan. Lebih berbeda lagi. Jadi memang berbeda-beda case-nya. Nah, tetapi yang secara umum yang bisa dibedakan adalah peta pertarungan elektoral antara pilpres, kemudian pilkada, dan pileg itu memang berbeda. Kalau pilpres dan pilkada
biasanya ada kecenderungan umum kandidat centered. Artinya fokus perhatian pemilih termasuk pemilih muda itu ada pada seberapa kuat magnet elektoral kandidat. Bisa berbentuk pesona individu calonnya atau kandidatnya, bisa berbentuk sejauh mana program-programnya menarik minat para pemilihnya. Nah, tapi kalau di pileg jumlah calonnya kan banyak kan, Mbak Jessica bisa bayangkan dari dapil DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu kurang lebih ada sekitar 20.000 kursi yang diperebutkan di seluruh Indonesia. Berarti jumlah calonnya banyak sekali kan. Nah, karena jumlah calonnya banyak, yang terbangun pada saat musim elektoral tiba itu adalah proses-proses yang sifatnya transaksional tadi. Jadi orang lebih cenderung datang ke TPS karena digerakkan oleh sesuatu yang sifatnya transaksional. Itu kalau dalam pileg, karena jumlah calonnya banyak. Berbeda dengan pilpres, berbeda dengan pilkada. Jumlah calonnya sedikit. Apakah kita datang ke TPS pada saat pilpres hanya digerakkan karena uang 100.000 rupiah? Kan tidak kan? Lebih pada panggilan moral. Saya punya tanggung jawab memimpin pemilih saya, menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Saya akan datang ke TPS, biarpun gak ada yang bayar. Tapi di pileg kecenderungan umum yang terjadi seperti itu. Bahkan riset akademis pun mengatakan kan, praktek money politik, politik uang, itu angkanya lebih dari 30%. Dan saya kira itu jamak terjadi di semua daerah pemilihan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi ya jumlah calonnya banyak sehingga fokus dan perhatian pemilih itu bukan pada kualitas personal calon, bukan pada program calegnya, bukan pada pesona calonnya tadi ya, tapi lebih pada apa yang mengikat mereka pemilih secara transaksional itu, baik dalam bentuk material maupun non material. Termasuk janji kan non material juga kan. Betul. Pasca bayar kan misalnya kan. Nah ini di sisi lain inilah PR besar kita, bagaimana meminimalkan praktek dari money politik atau politik uang sehingga pemilu yang digelar nanti ini benar-benar bisa sehat dan berkualitas. Oke, baik. Saya mau nanya lagi nih, Mas. Mungkinkah generasi milenial seperti kita ini mau memilih salah satu paslon tertentu? Ini kan yang lagi pesta besar kita ini mau pemilu ya, pemilu capres nanti 2024 nanti di Februari. Mungkinkah milenial itu memilih atas dasar branding yang baik? Atau mungkin Abang melihatnya apa sih faktor yang bisa membuat milenial itu tertarik gitu untuk memilih salah satu paslon tertentu? Ya, kalau pertanyaannya kita letakkan dalam konteks pilpres sekarang ya, kan sudah resmi ada 3 pasang capres cawapres yang mendaftarkan. Ada pasangannya Pak Anies dengan Caimin, ya, ada pasangannya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud yang didorong oleh PDIP, P3, ya, Perindo, Hanura. Ada juga pasangannya Pak Prabowo Gibran yang diendorse oleh Partai Gerindra, Golkar, kemudian Demokrat, ya kan, termasuk PBB. Nah dari 3 pasang capres cawapres ini saya kira ada satu cawapres yang mewakili kelompok milenial kan, Mas Gibran, karena secara umur baru 36 tahun. Sekalipun kemarin kan sempat menjadi perdebatan juga di berbagai ruang publik virtual terkait dengan keputusan MK yang memberikan jalan atau membuka keran bagi Mas Gibran untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden. Tapi lepas dari persoalan itu, maksud saya adalah apakah pilihan anak muda automatically akan linear terhadap calon yang berusia muda? Kan belum tentu juga. Betul. Buktinya Pak Jokowi Ma'ruf kemarin, Pak Ma'ruf Amin wakil presidennya waktu itu umurnya sudah sangat senior kan. Ternyata kan terpilih juga. Dibanding misalnya pasangan Pak Prabowo yang menggandeng Pak Sandiaga Uno yang umurnya lebih muda juga kan. Jadi memang ini kembali kepada strategi masing-masing poros koalisi, masing-masing poros capres cawapres. Sejauh mana mereka mampu menghadirkan program-program yang memikat hati pemilih muda. Sebetulnya ekspektasi kelompok muda itu sederhana aja. Betul. Dia membayangkan, mengimajinasikan bangsanya itu menjadi bangsa yang besar, maju, ya kan, menjemput Indonesia Emas 2045. Dan pasangan capres cawapres inilah yang mesti harus bisa menjawab kompleksitas dan ekspektasi kelompok muda tersebut ke depan. Jadi sekali lagi bagaimana cara merebutnya kembali pada strategi masing-masing. Apa yang menjadi ekspektasi
kelompok muda ke depan. Nah, kalau kita lihat tantangan global kita ke depan kan sangat kompleks sekali kan. Bukan hanya sektor ekonomi, tapi sektor-sektor yang lain lah itu juga sangat kompleks sekali kan. Baik, terakhir Bang, saran Abang terhadap para pemilih pemula yaitu milenial seperti kita nih di pemilu 2024 nanti gimana sih Bang? Sarannya yang pertama di hari H, datanglah yang pertama kali ke TPS. Datang pertama kali. Ya, jam 7 dibuka, sudah mulai harus datang. Jadi memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya. Nah kita lihat kebiasaan teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa ya mungkin dengan keyakinan ideologisnya bahwa pemilu tidak bisa atau tidak diyakini bisa mengantarkan bangsa ini menjadi lebih baik. Ya sekarang demokrasi sudah menjadi konsensus, sudah menjadi kesepakatan kita. Reformasi 98 sudah kita lalui. Kita punya komitmen kuat terhadap demokrasi, yang salah satu indikatornya adalah berlangsungnya pemilu yang sehat, jurdil, dan berkualitas. Di satu sisi kita dipuji oleh dunia internasional sebagai negara demokrasi terbaik, tapi di sisi lain berbagai kritik yang datang dari dunia internasional juga mesti harus kita catat kan. Kita pernah dikritik misalnya Richard Robinson bahwa demokrasi kita sudah dibajak oleh kelompok oligarki ya. Kritiknya William Liddell, kritiknya Larry Diamond ya, dan berbagai kritikus demokrasi internasional ini kita mesti harus dengan cermat menerima itu, bahwa intinya memang terjadi perlambatan terhadap demokrasi kita yang sebetulnya sudah cukup matang kan. Kita sudah 5 kali pemilu ya di era pasca reformasi kan, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. 4 kalinya pilpres langsung kan mulai 2004. Nah kita belajar banyak dari momentum elektoral sejak 2004 sampai sekarang ini. Nah mestinya tugas pokok kita adalah bagaimana mengoptimalkan angka partisipasi pemilih. Bukan partisipasi pemilih yang disulap loh ya. Partisipasi pemilih yang real di lapangan berapa persen. Nah kita punya tugas pokok bagaimana mengupgrade itu. Ya kalau kemarin sudah di angka kurang lebih sekitar 81%, ya besok paling nggak harus di atas 90% kan. Nah, khusus untuk pemilih pemula ya kalau bisa 99% lebih bagus lagi kan. Jadi memang ini akan menjadi pertaruhan bagi generasi muda. Ya indikator awalnya kan diawali di hari pemungutan suara itu. Bagaimana respon mereka, bagaimana kesadaran moral mereka terhadap bangsanya, diukur dari situ aja. Kalau angka partisipasi pemilihnya tinggi, khusus kelompok milenial, ya saya kira mereka punya derajat dan tanggung jawab yang besar juga terhadap perbaikan bangsanya ke depan. Tapi kalau di hari H ternyata partisipasi pemilih milenialnya ini sangat sedikit ya, ya justru ini yang kita khawatirkan. Mereka tidak aware lagi terhadap masa depan bangsanya. Dan saya kira jadilah kelompok atau bagian yang pertama kali untuk datang ke TPS sebagai bukti bahwa dia punya kesadaran dan tanggung jawab yang besar demi suksesnya pemilu 2024. Baik, terima kasih Bang Yusak sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih Jessica. Oke guys, kita udah sampai di penghujung acara nih di Ngobrol Bareng Tokoh kali ini. Kita bakal kembali lagi bareng tokoh-tokoh dan narasumber yang keren-keren tentunya. See ya.